Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Irfan ingin melakukan presentasi drive test tugas minggu kemarin. Apa itu drive test? Drive test adalah suatu metode pengukuran lapangan di mana tim teknikal bergerak melalui suatu rute, biasanya menggunakan kendaraan atau jalan kaki untuk mengumpulkan data fisik dan kualitas layanan jaringan. Lalu pada slide selanjutnya adalah tujuan drive test, yaitu untuk menilai kualitas sinyal RSRP, RSRQ, SYNR, dan upload downlinknya. Lalu yang kedua mengidentifikasi area dengan drop call tinggi. Lalu yang ketiga mengevaluasi handover dan interferensi. Lalu yang keempat membandingkan performa antar operator. Lalu pada parameter drive test, RSRP itu reference sinyal reserve power, yaitu kekuatan sinyal LTE yang diterima ponsel semakin besar angkanya mendekati 0. Semakin kuat juga jaringannya. Lalu RSRQ, reference signal receive quality, yaitu indikator untuk kualitas sinyal. SINR, yaitu sinyal to interference dan noise ratio, yaitu rasio sinyal terhadap gangguan. Lalu throughput uplink downlink, yaitu kecepatan download atau upload sebenarnya pada saat di jalan. Oke, untuk pertama kita melakukan 2 drive test. Yang pertama itu ada Ayoha dan yang kedua itu ada Bayu. Untuk yang pertama dari rute drive test ini, kita awalnya dari Telkom keluar menuju arah alun-alun, lalu memutar lewat yang arah belakang Moro, lalu ke Jalan Gerilya melalui Taman Andang, lalu kembali lagi ke Telkom. Oke, next. Nah, untuk nilai RSRP yang telah kita dapat dari Iowa ini, jadi rata-ratanya ada di minus 90,1 dBm. Nah, minimumnya itu ada di minus 110 dBm, maksimumnya ada di minus 66 dBm. Interpretasi dari sinyal ini tergolong normal atau bagus. Nah, namun ada beberapa area yang dilalui dengan low coverage di bawah minus 100 dBm. Hal ini menunjukkan adanya variasi sinyal yang cukup besar di area pengujian. Oke, lanjut. Dari SRRQ signal quality ini di rata-rata minus 11,8 dBm, lalu di minimumnya di minus 19 dB, lalu maksimumnya ada di minus 7 dB. Nah, kualitas sinyal dari RSRQ yang sudah kita lewati sesuai rute itu tergolong normal. Titik dengan RSRQ di bawah minus 14 dB, indikasi dari hasil ini memungkinkan interferensi tinggi atau kapasitas site yang padat. Oke, next. Lalu untuk hasil drive test dari SNR atau signal to noise ratio, untuk hasil dari provider IO ini tuh di Excel-nya tuh 0 semua. Ini kemungkinan karena dari device yang digunakan saat drive test yang tidak mendukung ataupun ada bug dari aplikasi GNetTrack-nya. Jadi untuk SNR di drive test IO ini tuh kita tidak mendapatkan data yang valid dan mungkin untuk pengukuran selanjutnya bisa menggunakan perangkat lain. Lalu untuk uplink bitrate, kita mendapatkan hasil nilai rata-rata bitrate itu di angka 4216,99 kbps atau 4,2 MB. Lalu untuk minimumnya itu bisa sampai ke 0 dan maksimumnya itu di 17 MB. Nah, ini itu menunjukkan bahwa kinerja uplink pada provider IO di area yang kami lewati itu cenderung lebih baik karena maksimumnya juga sampai 17 MB. Namun ada beberapa titik yang juga sampai 0 ya, 0 kbps. Ini tuh menunjukkan bahwa kanal uplink itu padat ataupun ada interferensi dari gedung atau semacamnya. Nah, untuk kasih downlink sendiri, bitrate sendiri untuk provider IO itu tuh bisa dibilang cukup buruk karena maksimalnya tuh cuma 2 MB dan minimumnya tuh 0 dengan rata-rata bitrate-nya tuh di angka 422 kbps.
Nah, ini tuh menunjukkan kalau rata-rata throughput dari downlink itu tuh tergolong rendah, lalu terdapat titik-titik di mana itu tuh downlink bitrate itu sampai di angka 0 kbps yang menunjukkan adanya paket loss atau masalah konektivitas sementara. Lalu selanjutnya, Rute drive test Bayu, yaitu kita masih ngikutin rute sama kayak yang IOH, karena satu sekali jalan kita menggunakan 2 device langsung. Hasil drive test Bayu ini yang RSRP itu rata-ratanya itu ada di minus 81,94 dBm, untuk minimumnya minus 108 dBm, dan maksimumnya minus 57,00 dBm. Yaitu sinyal diperkirakan beberapa pada rentang normal bagus jika rata-rata di atas minus 95 dBm. Area di bawah minus 100 dBm menunjukkan low coverage. Oke, selanjutnya nilai RSRQ atau signal quality. Data yang kita dapat rata-ratanya dinilai minus 9,87 dB, kemudian nilai minimumnya di minus 17 dB, dan nilai maksimumnya di minus 6 dB. Kualitas sinyal normal berada di sekitar minus 10 hingga minus 12 dB. Nilai di bawah minus 14 dB mengindikasikan interferensi atau load yang tinggi. Selanjutnya, nilai signal to noise ratio atau SNR. Pada data tidak ada data dB yang valid. Jika SNR tercatat mendekati 0 dB secara konsisten, kemungkinan parameter tidak terekam. Idealnya, nilai SNR ada di rentang lebih dari 5 sampai 10 dB untuk throughput yang baik. Selanjutnya, downlink bitrate. Uplink bitrate. Untuk data yang kami dapat, di rata-rata berada di 6.889,62 kbps. Untuk nilai minimumnya 0 kbps dan nilai maksimumnya di 26.182 kbps. Untuk uplink sering lebih stabil daripada downlink. Nilai sangat rendah, menunjukkan outage sementara dari transisi sel. Selanjutnya untuk downlink, nilai rata-rata yang kami dapat dari downlink bitrate di angka 516,76 kbps, nilai minimumnya di 0 kbps, dan nilai maksimumnya di 33.792 kbps. Throughput DL ideal LTE komersial umumnya di lebih besar dari 5 Mbps di kondisi bagus. Nilai rendah dapat dipengaruhi oleh interferensi atau congestion. Selanjutnya. Oke, mungkin untuk kesimpulan drive test yang kami lakukan pada provider IO atau Indosat Uridu dan juga Bayu itu secara keseluruhan hasil pengujian jaringan 4G LTE untuk kedua provider menunjukkan performa yang baik dan stabil dengan nilai RSRP dan RSRQ. Namun untuk SNR-nya itu mungkin masih ada beberapa data yang tidak valid karena kendala perangkat ataupun karena aplikasinya. Nah, rata-rata kualitas sinyal tergolong bagus hingga normal yang menunjukkan cakupan yang merata dan penerimaan yang konsisten di sebagian besar area uji, yaitu di daerah Telkom, Moro, dan juga Gerilya sampai Taman Andang Pangerenan. Meski begitu, masih terdapat bottleneck pada uplink dan fluktuasi sinyal di area padat. Itu tuh bisa disebabkan oleh faktor jarak BTS, interferensi, serta kepadatan pengguna. Nah, untuk meningkatkan kualitas layanan, itu disarankan melakukan optimasi tilt antena dan juga manajemen traffic agar beban jaringan pada BTS lebih seimbang dan throughput lebih stabil di seluruh area layanan. Nah, mungkin presentasi mengenai tugas drive test dari kelompok saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah dalam penjelasan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.